Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila ruhi muallif hadzal kitab Al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama dalam pengajian kitab Matan Abi Syuja' atau Matnul Ghayah wa Taqrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan taufik ikhlas di hati kita, sehingga apa yang kita lakukan tidak sia-sia, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pagi hari ini kita masih membahas terkait dengan masalah zakat, yaitu mustahiqquz zakah, orang yang berhak untuk menerima zakat. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Faslun, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun, utawi iki iku fasal suwiji, wa tudfa'u lan ten bayar apa az-zakatu zakat, ilal asnafi maring pira-pira golongan, atsamaniyati kang 8, alladzina rupane wong akeh zakarahum
kang wis nutur ing alladzina sapa Allahu Gusti Allah taala fi kitabihi ing dalam kitabe Allah al-aziz fi qawlihi ing dalam dawe Allah taala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Innamas shadaqatu angin pestine utawi sedekah tegese zakat lil fuqara'i iku lil fuqara'i ketuwe pira-pira utawa kanggo pira-pira wong fakir wal masakini lan pira-pira wong miskin wal amilina lan pira-pira amil alaiha ing atase zakat wal muallafati qulubuhum lan muallaf qulubuhum wa fir riqabi lan budak riqab wal gharimina lan pira-pira wong kang duweni utang gharim wa fi sabilillahi lan fi sabilillah wa ibnis sabili lan ibnis sabil. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Zakat baik itu zakatul mal, zakat harta maupun zakatul badan atau zakatul fitri, zakatul fitrati, zakat fitrah. Jadi zakat harta maupun zakat fitrah itu ada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, dan zakat-zakat tersebut harus diberikan kepada mereka, tidak boleh diberikan kepada selain mereka, yang mana mereka biasa disebut dengan istilah al-asnaf as-samaniyah, yaitu golongan yang 8. Semuanya 8 golongan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Yang pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf qulubuhum, yang kelima riqab, yang keenam gharim, yang ketujuh fi sabilillah, dan yang kedelapan adalah ibnus sabil. Inilah 8 kelompok yang berhak untuk menerima zakat, sehingga mereka istilahnya adalah mustahiquz zakah, orang yang berhak untuk menerima zakat. Selain 8 golongan ini, maka tidak berhak mereka untuk mendapatkan zakat. Tidak boleh mereka untuk mengambil zakat. Dan apabila seseorang dalam mengeluarkan zakat kemudian memberikannya kepada selain yang 8 golongan ini, selain pada al-asnaf yang 8 ini, maka zakatnya tidak sah. Nah, karena itu kita harus memperhatikan jangan sampai salah sasaran. Jangan sampai zakat kita ini kita berikan kepada orang yang tidak berhak, sehingga menjadikan zakat yang dikeluarkan itu menjadi tidak sah. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Nah, yang pertama adalah fuqara, yaitu orang-orang fakir. Nah, orang fakir itu gambarannya itu ada 3. Yang pertama, orang yang tidak memiliki harta sama sekali dan tidak memiliki pekerjaan sama sekali,
yang hasilnya itu bisa menutupi kebutuhannya. Jadi udah nggak punya harta, nggak punya pekerjaan. Harta nggak punya, pekerjaan nggak punya. Ini sudah kondisinya sangat buruk. Orang ini adalah gambaran pertama dari orang yang fakir. Jadi orang yang sama sekali nggak punya harta, dapat warisan nggak, atau misalnya pokoknya dapat dari pemberian yang berupa harta itu juga tidak, pekerjaan yang dari situ dia bisa mendapatkan hasil juga tidak. Jadi sama sekali dia tidak memiliki harta dan pekerjaan. Ini gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, orang fakir itu adalah orang yang dia memiliki pekerjaan, tetapi hasilnya itu tidak bisa memenuhi separuh dari kebutuhannya. Setiap hari dia kerja, tetapi hasilnya itu untuk memenuhi atau untuk menutupi separuh saja dari kebutuhannya itu tidak bisa. Misalnya dalam satu hari dia membutuhkan uang 50.000. Misalnya dia hidup nggak sendiri, ada istri, ada anak-anak, dia butuh 50.000. Tetapi setiap hari yang dia dapatkan hanya 10.000. Padahal kebutuhannya itu 50.000. Tapi dia kerja, setiap hari dapat hasil. Tapi hasilnya untuk menutupi kebutuhannya itu sudah nggak cukup sama sekali. Separuh saja itu nggak terpenuhi. Jadi yang terpenuhi tidak sampai separuh. Maka orang ini juga disebut sebagai orang fakir. Gambaran yang kedua. Nah, yang ketiga, gambaran orang yang ketiga, orang fakir itu adalah seseorang yang memiliki harta, tetapi tidak mencukupi separuh dari kebutuhannya. Jadi dia memang nggak kerja, tetapi dia punya harta. Nah, apa bisa orang nggak kerja punya harta? Ya bisa jadi dia dapat warisan dari kedua orang tuanya, atau dapat rezeki dari yang tidak disangka-sangka misalnya. Tetapi harta yang dimilikinya itu tidak dapat mencukupi separuh dari kebutuhannya. Maka orang yang seperti ini juga tergolong sebagai orang fakir. Nah, orang fakir kita sering menyebutnya fakir miskin. Nah, apakah sama fakir dengan miskin? Tidak sama. Orang fakir itu kondisinya lebih buruk, keadaannya lebih memprihatinkan dibandingkan dengan orang yang miskin. Karena kalau orang miskin itu memiliki harta, tetapi tidak mencukupi seluruhnya, namun sudah mencukupi lebih dari separuh kebutuhan dia. Itu orang miskin. Atau dia memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi lebih dari separuh kebutuhannya. Jadi dia nggak kerja tapi dia punya harta yang cukup untuk mencukupi lebih dari separuh. Hanya saja nggak penuh yang terpenuhi. Atau dia punya pekerjaan, setiap hari ada hasil, ada gaji untuk dia, tetapi juga tidak memenuhi seluruhnya, tapi lebih dari separuh yang bisa dia penuhi. Maka yang seperti ini namanya fakir, namanya apa? Miskin. Berarti kondisi orang yang fakir itu jauh lebih buruk dibandingkan dengan orang yang miskin. Jadi kalau seseorang dalam sehari misalnya membutuhkan 50.000, tetapi dia hanya bisa menghasilkan 20.000, maka berarti dia fakir. Tetapi kalau dia dalam sehari itu membutuhkan 50.000, tetapi dia sudah bisa mendapatkan uang berapa? Misalnya 30.000,
Maka berarti kan lebih dari separuh, karena separuhnya 50, 25. Maka berarti dia miskin, tapi semuanya belum terpenuhi. Jadi ini satu contoh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan orang-orang miskin ini adalah golongan kedua yang berhak untuk menerima zakat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran tadi, lil fuqara'i wal masakin. Yang kedua, kondisinya seperti yang tadi sudah kita sebutkan, membutuhkan 50.000 tapi dia dapat 30.000, dia dapat 40.000, sudah lumayan, tetapi belum mencukupi seluruhnya. Ini yang disebut dengan orang orang miskin. Nah, sekarang bagaimana dengan orang itu yang sudah dicukupi oleh orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepadanya? Apakah dia, kalau dia tidak punya pekerjaan atau dia tidak punya uang, tidak punya harta, itu dia dianggap fakir miskin atau tidak? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak dianggap fakir, tidak dianggap miskin. Misalnya ada seorang anak belum balik, dia nggak bekerja, dia nggak dapat penghasilan, tetapi nafkahnya itu menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab ayahnya yang punya kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Maka anak-anak seperti ini tidak dikatakan miskin, tidak dikatakan fakir yang berhak untuk mendapatkan zakat, karena dia sudah kaya dengan nafkah dari ayahnya. Atau misalnya istrinya pengangguran, tidak bekerja, tidak punya penghasilan dari pekerjaannya, juga nggak punya uang dari warisan orang tuanya atau pemberian orang, dia tidak punya harta. Nah, berarti secara zahir kalau kita mengikuti definisi yang tadi kita sebutkan, baik itu tentang fakir maupun tentang miskin, dia kan fakir, bukan miskin lagi, fakir, dia nggak punya apa-apa. Tetapi dia punya suami, yang suami itu berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya tersebut. Maka berarti perempuan itu fakir atau bukan? Bukan. Perempuan itu miskin atau bukan? Bukan. Tidak dianggap fakir, tidak dianggap miskin. Kenapa? Karena dia sudah kaya dengan nafkah yang diberikan oleh suaminya. Karena itu kalau kita membayar zakat, misalnya zakat fitrah, jangan kita berikan kepada seorang perempuan yang punya suami. Nah, misalnya dia punya suami, oh dia guru di tempat saya, perempuan itu, maka saya beri zakat dia. Padahal dia punya suami. Nggak boleh diberikan kepada perempuan tersebut. Tetapi kalau mau, maka dia memberikannya kepada suaminya. Kalau memang suaminya itu miskin, suaminya itu fakir, maka diberikan kepada suaminya, bukan kepada istrinya tersebut. Karena apa? Istri tersebut kaya dengan nafkah dari suaminya. Nah, bisa dipahami ya. Jadi seperti anak kecil, dia kalau sudah diberi, dia memang nggak kerja, dia nggak punya harta, dia nggak punya harta yang mencukupi untuk dia, tetapi ayahnya itu yang memberi nafkah untuk dia, maka dia kaya dengan nafkah ayahnya itu. Istri itu dia tidak bekerja, misalnya dia tidak punya harta yang mencukupi untuk mencukupi kebutuhan dia, tetapi suaminya memberikan nafkah untuknya, maka istri ini disebut kaya dengan nafkah suaminya. Tidak disebut fakir, tidak disebut miskin yang berhak untuk menerima zakat. Demikian juga kalau ada orang tua memiliki anak yang anaknya itu kaya,
anaknya kaya, kemudian orang tuanya nggak bekerja, tidak memiliki penghasilan. Nah, kemudian anaknya memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang fakir atau miskin itu, maka dia juga berarti telah kaya dengan nafkah anaknya. Nah, tidak disebut fakir, tidak disebut miskin. Ini penting untuk diperhatikan, karena banyak sekali orang yang kemudian ibu-ibu yang masih punya suami itu kemudian diberi nafkah, diberi apa? Diberi zakat, diberi zakat. Bukan suaminya yang diberi zakat, tetapi istrinya. Ini tidak tepat, tidak benar. Kalau dia masih punya suami, maka suaminya kalau ingin memberikan istrinya, maka suaminya diberi agar nanti istrinya kecipratan dari suaminya itu. Nah, bukan apa? Bukan istrinya yang diberikan, karena terkadang seseorang kan melihat dari sisi mungkin hubungan dia dengan si perempuan itu. Oh, perempuan itu mengajar di TPQ saya, perempuan itu mengajar di madrasah saya, maka dia nggak punya pekerjaan, dia nggak punya penghasilan. Ya udah, saya beri zakat saya untuk perempuan itu. Padahal perempuan itu punya suami yang memberi nafkah kepadanya. Maka ini nggak boleh. Kalau memang kondisi suami dari perempuan itu tergolong sebagai fakir atau miskin, maka berikan zakat untuk suaminya, bukan kepada istrinya. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa kecukupan yang mu'tabar dianggap adalah kecukupan yang layak bagi kondisinya. Kondisi orang tersebut beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, dan kondisi orang yang dia tanggung nafkahnya. Karena kebutuhan orang itu kan berbeda dan kondisi orang itu berbeda. Ada orang yang dengan sedikit biaya, sedikit nafkah itu sudah layak untuk dia. Ada orang yang nggak layak bagi dia jika hanya, kalau misalnya kita orang kampung, kalau misalnya makan tahu tempe sudah layak. Tapi ada sebagian orang makan tahu tempe setiap hari, ini gambaran orang yang miskin atau orang yang nggak layak sama sekali untuk dia. Ini ukurannya memang berdasarkan kelayakan bagi orang, bagi seseorang, dan ini bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi tidak melihat pada rumahnya atau pada kendaraan yang dia membutuhkannya. Jadi kalau misalnya seseorang dia sudah memiliki rumah, tidak dikatakan oh kalau dia punya rumah berarti dia tidak fakir, tidak miskin. Oh, rumahnya sudah tembok, bukan gedek atau bukan kayu, berarti dia sudah kaya. Tidak seperti itu. Ukurannya bukan pada tempat tinggalnya. Oh, kalau sudah punya rumah yang batu berarti dia bukan miskin, bukan fakir. Enggak seperti itu. Karena apa? Karena rumah itu memang dibutuhkan oleh dia, atau kendaraan yang digunakan untuk bekerja bagi dia. Maka di sini ini tidak menghalangi dia untuk kemudian tetap disebut miskin apabila, atau fakir apabila dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, seseorang yang kaya dengan kepemilikan, misalnya dia punya tanah, atau dia punya rumah kontrakan dan semacamnya, tetapi dia tidak punya uang tunai di tangannya, tapi dia punya
Itu tadi rumah kontrakan, punya tanah yang luas misalnya, tapi uang kontan di tangannya ini nggak ada. Nah, maka dia tidak disebut fakir dan tidak disebut miskin. Nah, jadi terkadang kan ada sebagian orang memang di tangannya nggak ada uang tumpukan, di tangannya atau di lemarinya itu nggak ada. Tetapi apa? Tetapi dia punya tanahnya luas. Nah, dia juga punya kontrakan misalnya. Tetapi saat itu dia nggak punya uang di tangannya. Tetapi kalau di sebenarnya tanah itu dijual atau misalnya kontrakan itu sudah dibayarkan, maka itu mencukupi untuk dia. Maka orang seperti ini juga tidak disebut fakir, juga tidak disebut miskin. Ya sudah, kalau memang nggak ada uang di tangannya tetapi dia pengen memenuhi kebutuhannya, ya jual sebagian dari tanahnya untuk memenuhi kebutuhan dia. Nah, jadi ini juga penting untuk diperhatikan. Ada sebagian orang malah dia nggak pernah pegang uang. Nah, karena uangnya ada di ATM misalnya, atau uangnya ada di sawah karena tanahnya luas, berhektar-hektar tanahnya, tapi dia nggak megang uang. Ada sebagian orang itu kan senang untuk membeli barang-barang berharga, misalnya emasnya luar biasa, yang dia simpan, tetapi dia nggak punya uang untuk membeli makan, minum, membeli pakaian, nggak ada uangnya. Tapi uang dalam bentuk emas dia simpan, eman dia untuk menjualnya, rela untuk nggak makan daripada nggak punya emas. Maka yang seperti ini tidak disebut fakir, tidak disebut miskin. Ya sudah, dia harus jual sebagian darinya untuk memenuhi kebutuhan dia. Karena dalam realita memang ada orang yang seperti itu, rela nggak makan, nggak minum, rela untuk setiap hari makan rerumputan atau makan kangkung setiap hari. Makanannya cuman itu saja setiap hari, cari yang murah, bukan karena miskin, tetapi dia eman untuk menjual emasnya yang banyak di lemarinya, atau dia eman untuk membeli tanahnya yang berhektar-hektar sekedar untuk memenuhi kebutuhannya. Maka orang yang seperti ini tidak disebut fakir, tidak disebut miskin. Ada juga kadang rumahnya jelek sekali, sudah jelek, kotor dan sebagainya, tapi sebenarnya dia mampu untuk membangun rumah. Tetapi eman itu yang menjadi masalah bagi dia. Maka orang seperti ini tidak disebut sebagai orang fakir dan juga tidak disebut sebagai orang miskin. Nah, ini perlu untuk kita perhatikan juga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi itu tadi tentang definisi orang fakir dan definisi orang miskin. Kita sudah memiliki gambaran. Karena zakat ini yang sunnah itu kita berikan sendiri kepada mustahik. Kepada mustahik. Meskipun ada panitia, sekarang ada panitia zakat. Tetapi yang lebih utama untuk meyakinkan bahwa zakat yang kita berikan itu telah sampai kepada orang yang berhak untuk menerimanya, sebaiknya kita berikan dengan tangan kita sendiri. Yang pertama untuk memastikan bahwa zakat kita telah sampai. Yang kedua untuk membina hubungan yang lebih baik antara orang tersebut dengan mustahik zakat. Apabila kita misalnya memberikan zakat kepada salah satu tetangga kita yang fakir atau miskin, maka tetangga kita kan akan semakin dekat hubungannya dengan kita. Karena setiap kali kita memberi zakat,
kita beri, maka hubungan kita dengan dia akan membaik, semakin dekat, dan akan semakin banyak faidah yang didapatkan. Yang kedua, kita yakin bahwa zakat kita itu sudah sampai dengan benar kepada mustahik. Karena kalau kita titipkan, kita wakilkan kepada panitia zakat, itu pertama, orang mustahik yang diberi zakat itu nggak tahu ini dari siapa ini, nggak tahu. Terkadang dia nggak tahu ini zakatnya siapa yang diberikan kepada saya. Yang kedua, terkadang nggak tepat sasaran. Terkadang kita tidak mengklaim semuanya seperti itu, enggak. Tetapi terkadang itu nggak sampai kepada mustahik. Bahkan terkadang diberikan kepada orang kaya, terkadang diberikan kepada orang yang dia tidak tergolong sebagai 8 asnaf ini. Nah, kalau seperti itu maka nanti zakatnya tidak sah. Nah, karena itu penting bagi kita untuk mengetahui siapa-siapa orang yang berhak untuk menerima zakat. Utamanya yang tadi sudah kita sebutkan, fakir miskin. Nah, fakir miskin ini apa? Ini tadi sudah kita jelaskan siapa itu fakir dan siapa itu miskin, dan siapa yang zahirnya miskin atau fakir tetapi tidak bisa disebut dia sebagai fakir maupun miskin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang dalam hal pemberian zakat ini tentu apa? Tentu jika zakatnya ini ditangani oleh misalnya amil atau oleh panitia zakat, harus memperhatikan ini. Tetapi kalau kita berikan sendiri terus dalam jumlah kecil misalnya, maka ini tidak memungkinkan. Tapi kalau dalam jumlah besar, ini juga perlu diperhatikan. Nah, dalam memberikan zakat, maka kita harus melihat kondisi orang fakir atau kondisi orang miskin tersebut. Nah, bagaimana kita melihatnya? Jika orang fakir atau orang miskin tersebut itu belum mencapai umur ghalib. Umur ghalib itu 60 tahun. Jadi umurnya belum mencapai 60 tahun. Orang fakir atau orang miskin itu umurnya belum 60 tahun. Ketika kita memberi, ini kita bukan berbicara tentang definisi orang fakir atau orang miskin, tetapi kita melihat ketika kita akan memberikan zakat kita, baik itu panitia memberi zakat kepadanya, atau amil memberi zakat kepadanya, atau seseorang memberikan zakat kepadanya, maka kita melihat umur orang fakir atau miskin tersebut. Nah, jika dia belum mencapai umur ghalib, yaitu umur 60 tahun, dan dia tidak bisa bekerja, dia umurnya belum 60 tahun tetapi dia tidak bisa bekerja, maka dia diberi zakat yang mencukupinya sampai pada umur ghalib itu. Nah, sampai pada umur ghalib itu. Sehingga misalnya dia membeli tanah untuk dijadikan kesibukan atau dibelikan rumah untuk disewakan agar orang tersebut itu bisa mencukupi kebutuhannya dengan hasilnya tersebut. Nah, ini konsep ya, konsep zakat dalam Islam. Memang betul-betul dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan, untuk mengentaskan kefakiran yang terjadi di kalangan umat Islam. Bukan sekedar rutinitas. Bukan sekedar rutinitas. Karena pada umumnya kita ini kan sekedar rutinitas. Maka catatan fakir miskin setiap tahun itu sama. Tahun ini si fulan tercatat sebagai fakir, si fulan tercatat sebagai miskin. Tahun depan masih sama, si fulan fakir, si fulan miskin. 3 tahun berikutnya tetap sama catatannya, yang fakir, yang miskin tetap itu saja, nggak ada peningkatan, nggak ada peningkatan. Nah, itu kalau dalam konsep zakat itu sebenarnya
Tidak demikian, tetapi memang betul-betul dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan. Maka tadi kita jelaskan, misalnya panitia zakat berarti zakatnya kan banyak, yang didapatkan banyak, atau amil misalnya. Ketika dia memberikan zakat kepada fakir atau kepada miskin, maka dia dilihat dia umur berapa. Dia misalnya umur 50 tahun atau dia umur 40 tahun misalnya. Umur 50 tahun. Berarti belum sampai 60 tahun. 60 tahun ini namanya umur ghalib. Dia belum sampai umur 60 tahun. Tetapi dia tidak bekerja, tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Dia orang yang fakir. Maka dia diberi seberapa? Bukan hanya 2,5 kilo dikasih atau 2,7 kilo on, 3 kilo. Habis sehari udah habis. Besoknya sudah miskin lagi, sudah fakir lagi. Nah, tetapi apa? Orang yang kondisinya seperti ini, umurnya belum 60 tahun misalnya ya, 50 tahun misalnya. Tetapi dia tidak memiliki atau tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja misalnya karena lumpuh atau karena apa, dia tidak bisa bekerja. Atau misalnya pokoknya dia nggak bisa bekerja di sini. Maka di sini dia diberi zakat yang bisa seukuran, yang bisa mencukupinya sampai umur 60 tahun. Berarti kurang 10 tahun. Kurang 10 tahun. Artinya ghalib umumnya kalau sudah 60 itu sudah mau mati kebanyakan pada umumnya, meskipun tidak selalu seperti itu. Jadi umur ghalibnya itu 60 tahun dalam ketentuan syaratnya seperti itu. Maka dia diberi zakat banyaknya itu yang mencukupi dia sampai umur 60 tahun. Berarti cukup yang diberikan itu untuk memenuhi kebutuhan dia dalam waktu 10 tahun. 10 tahun. Kalau misalnya kita contohkan dia berumur 50 tahun. Misalnya dia diberikan harta zakat cukup untuk membeli tanah, sehingga dia bisa nanam sayur-sayuran di situ, memenuhi kebutuhan dia. Nah, selama 10 tahun ini. Atau misalnya dia diberikan atau diberi kontrakan 2 pintu misalnya. Sehingga tiap bulan dia bisa memanen dari 2 pintu kontrakan ini. Nah, itu misalnya, sehingga dalam waktu 10 tahun dia sudah bisa kebutuhan dia itu bisa tercukupi. Nah, besok lagi cari yang lain lagi, bukan dia terus yang diberi zakat. Karena apa? Dia sudah terpenuhi kali ini dengan zakat yang diberikan kepadanya. Nah, permasalahan di kita ini kompleks. Permasalahannya kompleks. Kenapa? Karena kalau waktu pembayaran atau pembagian zakat, yang kaya pun ngaku miskin. Ini yang repot. Jadi yang kaya ngaku miskin kalau ada bagi-bagi. Kalau ada iuran, yang miskin atau yang semuanya ngakunya miskin. Nah, termasuk kalau ada pembagian, ada bantuan-bantuan, semuanya miskin. Bantuan zakat ataupun bantuan dari pemerintah, semuanya daftar miskin. Nah, tapi kalau disebut orang miskin, dia tidak mau. Nah, ini masalah. Nah, sehingga kadang panitia zakat itu juga kebingungan. Ini kalau nggak dibagi rata, itu protes itu. Depan rumahnya diberi zakat, yang satunya enggak, dia protes. Nah, panitianya saudaranya sendiri dan sebagainya. Nah, itu akhirnya apa? Akhirnya sebagian orang karena menghiraukan omongan orang, akhirnya dia memberikan zakat tidak pada tempatnya, tidak pada mustahik. Nah, kemudian dia harus meratakan zakat itu kepada semua yang ada, sehingga
tidak bisa zakat itu mengentaskan kemiskinan. Padahal konsepnya nggak seperti itu, seperti yang tadi telah kita jelaskan. Jadi kita ada orang fakir, dia nggak punya pekerjaan, dia tidak bekerja dan tidak punya penghasilan, tidak punya harta yang mencukupi untuk kebutuhan dia. Kita lihat umurnya berapa dia. Umurnya berapa? Oh, dia misalnya dia masih sehat, masih sehat. Udah diberi harta untuk bisa membeli tanah atau untuk bisa membuka toko, yang dari situ nanti dia mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Tahun depan sudah bukan dia lagi, dia sudah tercukupi dengan yang tadi diberikan kepada dia. Nah, kemudian ganti orang lagi. Oh, dia kondisinya seperti apa? Dilihat kondisinya. Umurnya berapa, kondisinya berapa untuk mencukupi kebutuhan dia. Kalau dia sudah tua renta, umurnya sudah 59, mendekati 60 tahun misalnya. Udah kerja sudah jelas nggak bisa, kesibukan sudah nggak bisa, misalnya ya udah diberi harta yang itu cukup untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari sampai umur 60 tahun. Nah, seperti itu tata cara dalam hal kita mengeluarkan zakat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jika orang fakir atau miskin itu sudah mencapai umur ghalib, sudah umur 60 tahun lebih. Kalau tadi kan belum berumur 60 tahun. Sekarang orang fakir atau orang miskin itu telah mencapai umur ghalib, sudah 63 tahun, sudah bahkan 70 tahun. Maka apa? Dia diberi zakat yang bisa mencukupi kebutuhannya selama 1 tahun. Jadi tidak banyak, tetapi selama 1 tahun saja. Karena umurnya sudah mencapai umur 60, umur 70. Itu artinya apa? Zahirnya udah nggak lama ini, butuh sesuatu tidak lama, paling diberi jangka 1 tahun saja. Nanti kalau ternyata 1 tahun masih hidup, ya udah dikasih lagi dari zakat yang kira-kira cukup untuk 1 tahun. Nah ini, karena itu bagi kita yang umurnya sudah 60 tahun ya harus segera bertaubat ya. Kalau dia banyak dosa maka harus segera bertaubat, karena ini umur ghalib. Umur pada umumnya kalau sudah berumur seperti itu, Rasulullah sendiri beliau umurnya 63 tahun beliau wafat. Beliau umur 63 tahun beliau sudah wafat, dan pada umumnya umat Nabi Muhammad ya tidak jauh-jauh dari situ. Kalau sudah 70, 80 apalagi sudah lewat dari umur ghalib, umur 80 tahun kok tidak tobat-tobat misalnya, maka ya ini kebangetan dia, tidak sadar bahwa umur dia sudah melebihi dari umur ghalib. Nah, ini sedikit menyimpang bahwa hanya untuk kita evaluasi atau muhasabah pada diri kita masing-masing. Kalau sudah umurnya mencapai umur ghalib ini, berarti dia apa? Dia harus berbenah diri. Berbenah diri, memperbanyak ibadah, memperkuat ilmu, memperkuat amal soleh dan seterusnya untuk menjelang kematiannya. Karena itu sesuatu yang sudah pasti. Meskipun kematian tidak selalu menunggu seseorang harus berumur 60 tahun atau lebih. Banyak anak-anak, banyak pemuda, banyak remaja itu yang juga sudah meninggal dunia meskipun belum berumur 60 tahun atau lebih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam memberikan zakat itu melihat seperti itu. Tapi kalau kita zakatnya cuma pribadi 1 orang, ya tentu tidak akan mencukupi. Makanya apa? Ada konsep amil
dalam zakat itu ada amil. Amil itu tugasnya apa? Mengumpulkan zakat. Kemudian setelah berkumpul dari umat Islam baik itu zakat mal maupun zakat fitrah, zakat mal itu dikumpulkan kemudian diberikan kepada mustahik zakat. Kalau sudah terkumpul dalam jumlah besar, itu kan bisa memberikan zakat kepada orang fakir atau miskin atau mustahik lain, itu sesuai dengan ketentuan yang tadi sudah kita sebutkan. Dilihat umurnya, kemudian juga dilihat kondisi orang tersebut. Jika orang fakir atau orang miskin tersebut misalnya bisa bekerja, dia bisa bekerja, dia umurnya 50 tahun, 55 tahun, tapi dia masih sehat, bisa bekerja, maka dia diberi zakat untuk apa? Tadi kita katakan untuk membeli peralatan-peralatan untuk kerja, sehingga bisa dia bekerja dan mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya. Kalau misalnya dia ahli dalam berdagang, berdagang, sehari-hari dia terlihat kalau dagang itu sukses, hanya saja nggak punya modal untuk buka toko misalnya. Dia kalau dagang jujur, baik, pintar, dan karena bakat-bakatan seperti itu. Nampak ada keahlian dia untuk berdagang, maka dia diberi zakat untuk bisa buka tokonya. Dia beri zakat berarti bukan hanya sekedar bukan sekedar misalnya 10.000, 30, 50, 100.000, kan cukup untuk membuka toko. Untuk membuka toko atau misalnya membuka di warung misalnya, sehingga dia bisa mencukupi kebutuhannya dari hasil toko atau warung tersebut. Itu tata cara dalam memberikan zakat kepada fakir atau miskin. Tentu ini apabila ada panitia zakat atau ada amil yang dia bisa mengumpulkan dalam jumlah besar dari zakat umat Islam. Betul-betul ini akan membantu program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah amil, wal amilina 'alaiha. Lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha. Amil itu siapa? Ini penting untuk kita perhatikan. Amil itu adalah orang yang diangkat oleh imam untuk mengambil dan membagikan zakat pada mustahik zakat. Itu namanya amil. Jadi yang pertama di sini ditunjuk, yang ditunjuk oleh imam, oleh khalifah, oleh sultan, ditunjuk untuk ditugaskan dia untuk membagikan zakat, untuk mengambil zakat dari umat Islam, dari atau orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat, untuk kemudian dibagikan kepada mustahik zakat. Dan dia bukan orang yang menunjuk dirinya sendiri. Menunjuk dirinya sendiri, saya tunjuk diri saya sebagai panitia zakat. Itu bukan amil. Atau misalnya bukan seseorang yang dibentuk oleh komunitas masyarakat, oleh musola, oleh masjid, kemudian musyawarah kita bentuk amil. Itu bukan amil syar'i, itu panitia saja, panitia zakat. Boleh dibentuk, tetapi dia bukan amil yang berhak untuk mendapatkan zakat. Atau misalnya Pak RT, udah kita sekarang bentuk amil. Itu bukan amil secara syar'i, tetapi itu namanya panitia zakat. Boleh, tetapi harus paham bagaimana cara mentasarrufkan zakat tersebut.
Karena dalam hal ini dia bukan amil, tetapi wakil dari muzaki, dari orang yang mengeluarkan zakat, sehingga dia harus paham zakat itu ditasarufkan kemana dan bagaimana cara mengelolanya. Nah, jadi dia ditunjuk oleh imam, oleh khalifah atau oleh sultan, oleh penguasa untuk mengambil dan membagikan zakat kepada mustahik. Itulah amil. Jika tidak demikian, misalnya ditunjuk oleh komunitas sendiri, oleh takmir masjid, takmir musalla, oleh Pak RT, oleh musyawarah masyarakat, maka yang seperti itu tidak disebut sebagai amil. Hadirin hadirat rahimakumullah. Atau seseorang dengan sukarela dia jadikan dirinya untuk mengambil dan membagikan zakat. Ini juga tidak disebut amil. Hadirin hadirat rahimakumullah. Orang yang masuk dalam kategori amil ini ada beberapa. Yang pertama namanya as-sa'i. As-sa'i ini yang pertama. As-sa'i itu siapa? Yaitu orang yang mengambil dan mengumpulkan zakat. Jadi ada bagian-bagian amil itu. Yang pertama as-sa'i itu orang yang mengambil dan mengumpulkan zakat. Yang kedua ada namanya al-katib. Al-katib itu orang yang mencatat. Jadi ada yang tugasnya mencatat apa yang diberikan oleh setiap pemberi zakat. Al-katib. Yang pertama as-sa'i, yang kedua al-katib. Yang ketiga al-qasim. Al-qasim itu orang yang bertugas untuk membagikan zakat kepada mustahik. Kemudian yang keempat al-hashir. Al-hashir itu orang yang mengumpulkan para mustahik. Jadi dia yang mengumpulkan para mustahik untuk kemudian diberi zakat. Kemudian yang keempat itu ada ini saja, ada beberapa sebenarnya, tetapi yang pokok itu adalah berapa ini? Ada as-sa'i, al-katib, al-qasim, dan al-hashir. Ini semuanya tergolong sebagai amil. Nah, amil. Jadi ada yang bagiannya itu mengambil dan mengumpulkan zakat. Bagiannya itu saja. Itu namanya apa? As-sa'i. Ada yang tugasnya nyatat. Yang pertama yang mengeluarkan zakat si fulan. Jumlahnya sekian dan seterusnya. Itu namanya apa? Al-katib. Kemudian ada orang yang bagian memberikan zakat kepada mustahik, membagi-bagikan zakat kepada para mustahik. Ini namanya apa? Al-qasim. Kemudian yang keempat ada yang bagian mengumpulkan para mustahik, mendata, kemudian mengumpulkan siapa-siapa orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Itu namanya al-hashir. Nah, itu semuanya adalah organ daripada amil. Amil. Semua 4 kelompok ini disebut sebagai amil. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah, sampai di sini pengajian kita, insya Allah kita baru menyebutkan 3 asnaf dari 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada pagi hari ini, khususnya tentang bagaimana kita bisa mengetahui, mendeteksi mustahik zakat, siapa itu fakir, siapa itu miskin, dan siapa itu amil. Nah, pada masa sekarang itu jarang ada amil, atau bahkan sebagian ulama mengatakan itu tidak ada sama sekali amil pada masa sekarang. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.